Tiga pasang capres-cawapres yang akan bertarung pada pemilihan presiden 2024 sudah resmi terdaftar. Masing-masing pasangan sudah siap untuk berlaga. Bahkan janji-janji politik demi mewujudkan mimpi mereka menuju RI 1 ini mulai mengemuka. Kita analisis strategi paslon sejak deklarasi hingga pendaftaran capres-cawapres. Bergabung bersama saya Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia. Mas Adi, selamat petang. Selamat petang, Puspa. Halo Mas Adi, kita ingin tahu apa catatan Mas Adi soal peta politik dari mulai deklarasi kemudian pendaftaran dari tiga pasang calon ini ke KPU. Kita mungkin bisa bahas satu-satu dari Anies Imin pertama. Mas Adi, Ya, saya kira kalau silakan. Puspa. Ya, saya kira kalau soal Amin misalnya kita harus akui adalah pasangan pertama dari kandidat capres di 2024 yang terlihat cukup confident bahwa mereka adalah satu kesatuan yang saling melengkapi dan yang paling penting mereka itu cukup yakin akan memenangkan pertarungan di 2024. Jadi mereka itu tidak terlampau menunggu waktu yang cukup lama sehingga pendaftarannya pun dibandingkan dengan yang lain itu relatif lebih awal dan bahkan dimulai sejak subuh hari ya. Kenapa saya sebut sebagai saling melengkapi dan confident? Pertama memang rasa-rasanya memang sejak awal Anies Baswedan dan Nasdem itu mencari sosok yang bisa memberikan nilai tambah kepada Muhaimin. Salah satunya adalah di basis Nahdlatul Ulama dan Jawa Timur. Karena kalau kita melihat data-data survei, Anies itu kan resistensinya agak besar di kalangan NU dan terutama di Jawa Timur secara teritori itu agak lemah. Maka mungkin sebagai solusi dan satu-satunya jawaban supaya Anies itu bisa memenangkan pertarungan di 2024 adalah dengan cara menggandeng PKB dan Muhaimin Iskandar sebagai wakil. Kan itu yang kemudian bisa menjelaskan secara kuantitatif. Nah, yang kedua, menariknya kubu ini kan selalu dipersepsikan sebagai kubu yang sangat tak mungkin ya, bisa lolos dan bisa maju di Pilpres ya karena ada isu tentang pencegalan, isu tentang penggembosan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi tidak mengherankan kalau kemudian di hari pertama KPU membuka pendaftaran, pasangan Amin ini paling awal dengan gegap gempita show off kekuatan massa yang cukup luar biasa. Diawali dengan apa namanya roadshow yang diawali dari rumahnya Anies Baswedan di Lebak Bulus, kemudian menyisir kantor PKS, menyisir kantor PKB, kemudian kantor Nasdem dan pada akhirnya mereka itu ke KPU. Mereka ingin menegaskan kepada publik, sekalipun sering dipersepsikan sebagai pasangan yang underdog, mereka memiliki mesin politik, mereka memiliki keseriusan dan mereka memiliki kemantapan untuk menghadapi Pilpres ya, tentu berhadapan-hadapan dengan Prabowo Subianto dan Pak Ganjar Pranowo nantinya. Saya kira itu catatan saya terkait dengan Muhaimin ya, meski kita tahu bahwa pasangan Amin ini dari survei-survei memang paling buncit ya dibandingkan Pak Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Artinya pasangan ini sekalipun selalu dipersepsikan paling lemah, underdog, tapi kalau melihat gerakan politik mereka belakangan memang relatifly kartu politik mereka tetap hidup ya. Karena ketika hadir di berbagai tempat misalnya di Makassar, kemudian di Malang, di Sidoarjo, bahkan hari ini misalnya di Depok, ribuan massa menyambut mereka dengan gegap gempita yang saya kira itu dianggap sebagai bekal bahwa Amin ini cukup yakin sekalipun di survei tidak pernah muncul secara signifikan, tapi antusiasme rakyat yang menyambut mereka sebagai bekal untuk bertanding menghadapi Pilpres di 2024. Oke, percaya diri mereka bisa jadi manifestasi untuk bisa meraup suara. Bagaimana kemudian dengan Ganjar Mahfud? Ganjar saya kira juga sama dengan Mahfud MD. Mereka adalah pasangan yang saya kira memiliki tingkat kepercayaan diri yang hampir sama dengan Amin ya. Karena apapun kalau kita melihat survei-survei, Ganjar Pranowo ini kan relatif kompetitif dengan Pak Prabowo Subianto. Jadi selisihnya tidak terlampau ketat. Siapapun yang unggul kadang satu sama yang lainnya itu tidak terlampau apa namanya selisihnya masih dalam margin of error. Dan pemilihan Pak Mahfud MD ya saya kira memang untuk melengkapi figur Pak Ganjar Pranowo terutama pada segi hukum dan pemberantasan korupsi. Maka tidak mengherankan kalau kemudian ketika Pak Mahfud MD itu diumumkan, isu yang pertama kali dihembuskan itu adalah tentang pentingnya supremasi hukum, tentangnya pemberantasan korupsi yang menurut pasangan ini separuh persoalan kebangsaan akan selesai kalau korupsi dan kemudian penegakan hukum itu bisa ditegakkan setegak-tegaknya. Jadi ini yang saya kira bahwa adalah pasangan yang relatif dari segi portofolio politik juga relatif menjanjikan. Apalagi kita tahu misalnya partai politik pendukungnya Pak Ganjar dan Pak Mahfud ini
memiliki mesin politik yang tidak kalah canggih dibanding yang lain. PDIP harus diakui sebagai partai politik yang memenangkan pertarungan 2 kali berturut-turut, ditambah dengan P3 yang memiliki warna keislaman yang cukup kuat, terutama di kalangan NU. Ya. Nah, saya kira ini yang sepertinya memang bisa kita tangkap dari jauh ketika pasangan ini di-launching kepada publik, Ganjar Pak Mahfud MD, resultante publik pembicaraannya itu memang cukup signifikan ya, terutama kurang lebih sekitar 4 sampai 5 hari pembicaraan tentang duet ini, yang dinilai duet orang baik harus dipilih sama orang baik, memiliki momentum yang cukup luar biasa. Jadi bahkan kalau kita melihat angka-angka survei ya, kekuatan politik Ganjar dan Pak Mahfud ini ya relatif kompetitif, terutama dengan Pak Prabowo Subianto. Oke, nah kalau dengan Prabowo Gibran yang cukup lama menentukan siapa cawapresnya dan akhirnya kita mendengar nama Gibran Rakabuming Raka, apakah ini tanda mungkin agak sedikit insecure, nggak percaya gitu, tapi akhirnya memilih, atau justru pilihan nama Gibran ini sudah lama diputuskan sebetulnya, tapi udah akhirnya muncul di titik akhir. Anda melihatnya seperti apa? Kalau pasangan Prabowo Gibran ya, saya melihatnya ini pasangan yang relatif agak gampang untuk ditegap sikap politiknya, mudah ditebak arah politiknya, karena memang partai-partai politik pendukungnya Pak Prabowo Subianto, di situ ada Gerindra, di situ ada Golkar dan PAN, sejak awal selalu mengatakan bahwa mereka satu tim dengan Jokowi. Mereka itu memiliki tarikan napas politik yang sama dengan Jokowi. Mereka itu berada dalam orkestrasi politik Jokowi. Jadi kalau mau dihitung rata-rata sebenarnya Prabowo Subianto dan partai politiknya adalah mereka yang memang tegak lurus dengan perintah dan sikap politik Jokowi. Sekalipun muncul nama-nama seperti Erick Thohir, Erlangga Hartarto, Hovifah ya sebagai pendamping Prabowo Subianto, tapi publik kan sebenarnya sudah lama meyakini bahwa sebenarnya yang akan dipilih oleh Prabowo Subianto itu the one and only Pak Gibran Rakabuming Raka, bukan yang lain. Kenapa begitu? Karena memang kunci dasar untuk memenangkan pertarungan di Pilpres sepertinya bagi Pak Prabowo Subianto itu adalah dengan cara mendapatkan dukungan penuh dari Jokowi. Kuncinya satu, menjadikan Gibran Rakabuming Raka yang notabene-nya adalah anak presiden untuk memenangkan pertarungan di 2024. Nah, ini yang saya kira saya tangkap ya, bahwa kekuatan politik Prabowo dengan kekuatan politiknya Pak Jokowi coba untuk dikonsolidasi menghadapi Pilpres di 2024. Itu yang saya sebut bahwa agak gampang sebenarnya untuk melihat kecenderungan kemana arah politik Prabowo Subianto dan pendukungnya. Karena sangat tergantung bagaimana arahan dari Jokowi, ya? Pak Jokowi. Oke. Kalau kita ngelihat komposisi 3 paslon yang ada, Mas Adi, Anda melihatnya ada nggak sih saling kunci satu sama lain? Misalnya untuk menghadang Caimin, Mahfud kemudian dimajukan, dan untuk menghadang Ganjar, Gibran kemudian diusung. Anda melihatnya seperti apa? Saling kunci dalam arti untuk mendapatkan insentif politik elektoral mungkin iya ya. Ya, itu kuncinya. Kenapa misalnya? Muhaimin Iskandar tentu diharapkan bagi Anies Baswedan untuk menutup lubang dan celah yang selama ini tidak dimiliki. Misalnya kan Anies itu lemah di Jawa Timur, di Jawa Tengah, dan di basis-basis non-Jawa lainnya, dan kemudian di kalangan Nahdlatul Ulama. Muhaimin Iskandar tentu diharapkan mampu menopang lubang-lubang yang selama ini ditinggalkan oleh Anies Baswedan. Maka satu-satunya jawaban yang paling dimiliki oleh itu adalah Muhaimin Iskandar. Kalau kita membaca angka-angka statistik, Anies ini kan lemah di Pulau Jawa khususnya. Misalnya Jawa Timur, Jawa Tengah, dan kalau mau jujur di Jawa Barat pun, Anies itu masih kalah dengan Pak Prabowo Subianto. Jadi keyakinan ini sepertinya menjadikan Anies dan partai pendukungnya, di situ ada Nasdem dan PKS, menjadikan Muhaimin sebagai pilihan politik yang bagi mereka rasional. Sekalipun kita tahu dalam survei-survei misalnya, dibandingkan dengan nama-nama lain, tentu Muhaimin ini jauh lebih kalah mentereng. Misalnya dibandingkan AHY. AHY itu selalu masuk dalam 3 besar radar cawapres. Muhaimin itu tidak masuk dalam itu semua. Tapi karena Muhaimin Iskandar ini adalah kader NU, kemudian saat ini adalah ketua umum PKB yang memiliki penetrasi, jejaring dan networking pada level kepartaian, inilah yang sepertinya membuat Anies Baswedan dan partai pendukungnya meyakini Muhaimin sebagai barang bagus ya untuk menambal kekuatan politik mereka di 2024. Nah, begitupun dengan Pak Mahfud MD yang dipilih oleh Pak Ganjar Pranowo ya, dan partai pendukungnya tentu saja. Selain ingin menebalkan kekuatan politik di Jawa Timur, selain menebalkan kekuatan politik di Nahdlatul Ulama, kalau kita membaca hasil-hasil survei misalnya, terutama survei Litbang Kompas bulan lalu, Mbak Puspa, satu hal yang saya baca bahwa Pak Mahfud ini dinilai punya kekuatan politik dan paling unggul di non-Jawa dibandingkan cawapres yang lain.
Jadi kalau ditanya satu persatu nama-nama cawapres potensial seperti Erick Thohir, kemudian Sandiaga Uno, di situ AHY, di situ ada Hovifah dan ada Mahfud MD dan seterusnya, Pak Mahfud MD dinilai merupakan cawapres yang memiliki daya tarik, daya adaptasi, dan elektabilitas paling tinggi di luar Jawa dibandingkan yang lainnya. Jadi variabel-variabel ini sepertinya secara kuantitatif juga dibutuhkan oleh Ganjar untuk memenangkan pertarungan di 2024. Meski kita tahu ketika bicara tentang Mahfud MD, tentu ini beyond elektabilitas, beyond popularitas. Karena Pak Mahfud ini melampaui itu semua. Bagi publik, Mahfud ini adalah sosok yang dinilai punya portofolio politik yang paling komplit. Pernah di eksekutif, pernah di yudikatif, dan pernah di legislatif. Dan ketika Pak Mahfud menjadi pejabat publik, rasa-rasanya memang selalu memberikan dan menunjukkan integritasnya di atas rata-rata. Kan ini yang kemudian membuat kenapa pasangan ini relatif confident sekalipun ya partai pengusungnya dibandingkan yang lain kan lebih sedikit ya, terutama dari partai politik yang lolos ke parlemen. Dari segi Pak Prabowo Subianto yang terakhir, itu tadi kunci dasar dari pendukung Pak Prabowo itu satu, membutuhkan dukungan penuh dari Pak Jokowi. Udah selesai, itu saja kuncinya. Karena kita tahu sejak awal Pak Prabowo itu kan paling banyak baliho dan billboardnya memasang foto Prabowo Subianto dan Pak Jokowi. Itu semua ditafsirkan dan diterjemahkan. Satu-satunya cara yang paling mungkin memenangkan pertarungan, memudahkan memenangkan pertarungan Prabowo Subianto, mendapatkan pengaruh, endorsement, dan dukungan total dari Jokowi. Oleh karena itu, Gibran lah yang kemudian menjadi jawaban politiknya. Singkat saja terakhir Mas Adi, ini masih sangat dinamis kita ketahui, tapi masih ada sekitar kurang lebih 4 bulan lagi. Paslon mana yang Anda lihat mungkin yang paling insecure melihat sudah dengan komposisi yang mereka buat, mana yang paling insecure untuk bisa meraup suara sampai dengan 4 bulan ke depan? Ya saya kira tergantung bagaimana cara melihatnya. Kalau kita menggunakan parameter survei, pasangan yang paling insecure tentu pihaknya Amin. Karena di survei-survei sejak tahun lalu bahkan pasangan Amin ini kan elektabilitasnya paling rendah dibandingkan dengan yang lain. Tapi dari segi Amin sebaliknya, sekalipun insecure persepsi publik, insecure persepsi survei, tapi kalau melihat pertemuan mereka di berbagai tempat yang sudah saya sebutkan, dari Makassar, kemudian dari Depok tadi ya, Sidoarjo, Malang, dan Depok hari ini, mereka justru merasa di atas angin dibandingkan yang lain. Karena pasangan yang lain ini belum kelihatan menunjukkan soliditas dukungannya dengan event-event sebesar yang sudah dilakukan oleh Angin. Oleh karena itu, sekalipun Amin ini underdog, mereka cukup yakin dengan mobilisasi massa dalam setiap pertemuan, justru itu akan menjadi resource dan sumber politik yang memungkinkan akan mudah membalik keadaan nantinya di Pilpres 2024. Nah, kalau kita membaca per hari ini, seakan-akan kompetitif yang dua paslon itu adalah Prabowo Subianto dan Ganjar, dan bahkan dua pasangan ini dinilai akan lolos di putaran pertama menurut angka-angka survei ya. Oleh karena itu ya Anies sebenarnya begitupun dengan Muhaimin Iskandar tidak terlampau dihitung sebagai poros politik yang akan lolos di putaran pertama, meski ya ada kecenderungan belakangan misalnya kalau semakin serang, semakin kencang publik serangan politiknya kepada Prabowo, kepada Gibran misalnya, kepada Pak Jokowi, itu yang mendapatkan untung bukan Pak Ganjar Pranowo tapi justru Anies Baswedan. Jadi kalau saya sebenarnya tidak terlampau mau buru-buru menyatakan Anies dan Muhaimin ini tidak bakal lolos di putaran yang pertama, karena kecenderungan belakangan semakin di downgrade pasangan Prabowo Subianto dan Gibran, maka pilihan politik publik itu pindahnya tidak kepada Ganjar tapi kepada Anies Baswedan. Pasti dalam 3 bulan ke depan ini akan terjadi dinamika politik yang cukup luar biasa, di mana sangat mungkin akan terjadi migrasi dan pindah antar partai pendukung, antar basis massa satu dengan yang lainnya. Tergantung bagaimana isu yang kemudian dikembangkan. Iya, boleh jadi si paling insecure, tapi kita nggak tahu gerakan senyap yang dilakukan oleh setiap pasangan calon capres dan cawapres ini seperti apa nantinya. Terima kasih banyak perspektifnya Mas Adi Praitno, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore. Selamat sore, Puspa.